Orang yang akhlaknya mulia itu derajatnya bisa sama dengan orang yang tekun puasa sunnah dan tekun sholat sunnah. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik itu akhlak kepada Allah atau akhlak kepada sesama manusia. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke tempat ini karena Allah menginginkan itu. Kita bisa meluangkan waktu kita di antara kesibukan kita dengan dunia ini. Itu karena Allah menginginkan kebaikan buat kita. Kita harus selalu ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan membuat orang itu belajar agama Allah. Memahami Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Berapa istri Nabi kita? Berapa? Baik. Nabi boleh lebih dari 4. Kalau kita nggak boleh lebih dari 4. Siapa yang istrinya 2 di sini? Anak kasih hadiah. Insyaallah. Ada yang ngaku di sini. Iya, ada yang istrinya lebih dari 1? Masya Allah, alhamdulillah semuanya 1. Mudah-mudahan bisa berbuat adil antum sama istri antum. Semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasul SAW. Siapa yang bisa menyebutkan istri Nabi 9? Ingat ya, kenapa kita harus selalu ingat dengan istri Nabi? Kita di masa sekarang ini muncul sebuah sekte, sebuah kelompok yang kerjanya mencela istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat Nabi. Padahal kita tahu al-khabithun lil khabithat. Lelaki-laki yang buruk, pasangannya pasti buruk pula. Kalau ternyata istri Nabi itu buruk, berarti siapa yang buruk sebenarnya? Apa Rasul seperti itu? Subhanallah. Maka kita harus tahu dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibunda orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita baca hadis Aisyah, kadangkala perawi hadisnya tidak mengatakan an Aisyah, dia mengatakan an ummil mu'minin, dari ibundanya orang-orang yang beriman. Baik, fadhal. 9. Masya Allah. Khadijah, Aisyah, Saudah, Ummu Salamah, Zainab binti Khuzaimah, Zainab bintu Jahash, Maimunah, Juwairiyah, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Masya Allah, barakallahu fikum. Langsung tuh dapat hadiah aja. Fadhal ya Habibi. Baik, semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa putra-putri Nabi? 7. Siapa yang mau jawab? Fadhal. Abdullah, Ibrahim, Qasim, Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah,
Zainab, subhanallah. Kita lihat istri Nabi 2 namanya Zainab. Putri Nabi 1 namanya Zainab. Makanya kalau mau ngasih nama anak itu jangan cari yang aneh. Kadang-kala ibu-ibu, saat saya mau nama yang gak ada di kota ini. Masya Allah. Fadal Bang, Masya Allah. Silahkan. Iya, banyak ibu-ibu kalau cari nama buat anaknya itu nama yang gak dikenal. Kalau bisa itu nama pertama yang ada di kampungnya. Kita lihat ada seorang ustadz kalau nggak salah, bukan ustadz lah, dia bantu-bantu ustadz lah di Ponorogo. Namanya itu Sahirun Alim. Di Al-Quran itu ada Sahirun Alim. Artinya tukang sihir yang pinter. Itu cerita tentang Nabi Musa ya, tentang Fir'aun ya. Sahirun Alim. Nafsi nama Sahirun Alim. Ya orang tuanya seneng. Nama anak saya ada di Al-Quran Ustaz. Loh iya, tapi artinya itu apa? Sampai ingat dengan seorang ustadz di Jawa Tengah sana juga. Namanya Minal Khosirin. Minal Khosirin itu artinya termasuk orang-orang yang merugi. Itu ada di Al-Quran. Jadi dulu orang itu kadang-kala buka Al-Quran, taruh tangannya, kasih nama Minal Khosirin. Gitu ya. Apalagi dulu terjemahan Al-Quran masih sedikit ya maaf. Subhanallah. Akhirnya tuh anak yang namanya Minal Khosirin jadi ustadz. Ketika jadi ustadz ditambahi. Laisa Minal Khosirin. Bukan orang-orang yang merugi. Ya mau gak mau nih, nama itu penting. Makanya kalau mau ngasih nama tuh gak usah repot-repot gitu ya. Kasih nama siapa? Zainab. Sudah pasaran. Kadang-kala kita ngasih nama anak itu berpikir nama itu nama pasaran. Jangan takut. Nama para sahabat itu banyak yang mirip. Makanya bisa membedakan. Ada sahabat namanya Abdullah. Empat-empatnya Abdullah semua namanya. Bahkan 5. Siapa yang bisa nyebutkan nama sahabat yang 5 itu Abdullah semua? Namanya udah anak kasih tahu Abdullah. Tinggal binnya. Orang itu bisa tahu dia anaknya siapa, Abdullah yang mana. Ya dengan nama bapaknya siapa? Abdullah. 1 Abdullah bin Mas'ud. Baik, siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin siapa lagi jamaah? Hah? Abdullah bin Zubair. Terus Abdullah. Ada 5 tuh namanya sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau ngasih nama itu gak perlu cari nama yang aneh. Nama yang biasa dipakai tapi maknanya indah. Seperti istri Rasul, putri Nabi ada yang namanya Zainab. Istrinya namanya Zainab. Jadi pernah Nabi itu lagi ceramah tentang sedekah. Istrinya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Abdullah bin Mas'ud miskin, bukan orang kaya. Bahkan ya dia makan lewat istrinya. Istrinya itu pintar menenun ya, dia bikin tenunan, dia jual, makan dari sana. Akhirnya Zainab suatu hari pulang dari Masjid Nabawi ngomong sama suaminya. Suamiku mulai besok aku gak mau bantu kau lagi, kata dia. Aku kepingin sedekah. Nabi tadi ceramah suruh sedekah, kata dia. Sedangkan aku gak punya apa-apa kecuali hasil dari tenunanku itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, gak apa-apa, Allah gak akan meninggalkan kita. Tapi coba kau tanya dulu. Dah berangkatlah istrinya Ibnu Mas'ud Zainab ini menuju ke rumahnya Rasulullah SAW. Sampai rumahnya Nabi, di situ ketemu Zainab lain. Zainab dari Ansor, dari orang-orang Ansor. Abdullah bin Mas'ud dari orang-orang Muhajirin. Sama, kedua Zainab ini mau bertanya tentang masalah sedekah. Ketemulah sama
Bilal bin Rabah. Bilal, tanyakan kepada Rasulullah masalah sedekah kita nih buat suami kita. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, kata Bilal, kau tanya langsung sama Rasulullah SAW. Masuklah Bilal memintakan izin. Ya Rasulullah, Zainab. Ada 2 Zainab di pintu sana. Ayyuz Zayanib. Zainab yang mana? Karena banyak Zainab. Maka kata Bilal, Zainab imra'atu ibni Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud. Dia tanyalah kepada Rasulullah SAW masalah sedekah itu. Kata Rasulullah SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu bernilai sedekah. Jadi gak perlu jauh-jauh sedekah. Sedekah sama siapa? Sama suami. Yang miskin suaminya. Karena jangan ada perempuan-perempuan kaya, suami-suami kaya. Supaya uangnya gak habis, dia kasihkan kepada suaminya. Suaminya nanti balikin. Sebagai nafkah, nih aku kasih nafkah kau gitu kan. Muter duitnya, gak boleh yang seperti itu. Jadi kalau memang suaminya miskin gak masalah, itu bernilai sedekah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Berapa jumlah sahabat Nabi? Jamaah. Kita ini ngaku cinta sama sahabat Nabi. Gitu. Tanyain jumlahnya, nggak tahu Ustaz. Kata dia. Berapa jemaah? Kira-kira. Kalau ada yang dekat, anak kasih hadiah. Yang dekat nggak jauh. Berapa? 200.000. Jauh bang. Masih jauh tuh. Terlalu banyak itu 200.000. Rasul SAW ketika haji wada. Kira-kira yang hadir pada waktu itu 114.000. Itulah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, malam ini adalah kajian pertama kita. Maka sebelum kita ngaji tentang rute menuju pintu surga, kita perlu mengaji tentang adab. Bagaimana cara kita menuntut ilmu. Di tempat ini kita melihat ada yang muda dan ada yang tua. Tidak ada yang telat nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaannya rembulan pada malam purnama dibanding dengan bintang-bintang. Jadi ahli ibadah itu seperti bintang-bintang. Dan orang yang alim seperti rembulan. Dan tatkala rembulan di bulan purnama, bintang hilang semuanya. Kenapa kok orang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah? Kerjanya sholat, ibadah terus. Kenapa? Karena orang ahli ibadah itu manfaatnya buat diri sendiri. Sholatnya buat diri sendiri, puasanya buat diri sendiri. Semuanya buat diri sendiri. Tapi orang yang berilmu manfaatnya buat orang banyak. Makanya kenapa Rasulullah SAW menceritakan hattal hitan fil bahr. Sampai ikan-ikan di lautan itu memintakan ampun buat orang yang mengajarkan kebaikan buat orang lain. Karena kalau orang itu berilmu, manfaatnya ikan di lautan dapat. Ikan di lautan akan mendapatkan manfaat orang yang berilmu. Dia akan melarang orang-orang untuk melakukan kemungkaran, membunuh secara massal itu ikan-ikan di lautan. Sampai semut di lubangnya itu memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Jadi nggak ada telat namanya nuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Ismail As-Sabiq, ketika dia di salah satu perjalanan di Baghdad atau di Mesir. Ketika itu dia menceritakan bapaknya ini melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini yang mengarang menyusun kitab hadis. Namanya apa? Musnad Imam Ahmad. Kira-kira ada berapa hadis? Dikatakan sampai 40.000 secara muqarrar atau 27.000 hadis. Udah jadi imam. Beliau tuh lari-lari. Sandalnya dipegang. Dia lari-lari sama anak-anak muda yang lagi nyari ilmu hadis.
Muhammad bin Ismail As-Saghi melihat Imam Ahmad seperti itu, akhirnya dia mengejar Imam Ahmad. Dikejar. Kata dia, "Ya Aba Abdillah, ila mata ta'du ma'a haula'i sibyan?" Wahai Abu Abdullah, sampai kapan kau akan berlari-lari menuntut ilmu sama anak-anak itu? Ditoleh sama Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, ilal maut. Sampai mati. Nggak ada. Nggak ada istilahnya kita sampai umur tertentu udah cukup. Nggak ada. Orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang mencari harta. Man humani la yashba'an, kata Rasulullah SAW. Dua orang yang berambisi yang tidak pernah puas. Talibu ilm wa talibu malin. Talibu ilm, penuntut ilmu dan penuntut harta. Nggak bakal puas. Orang yang nuntut harta itu pun kalau dia punya hotel ini, apa kira-kira dia akan cukup? Udahlah cukuplah anak punya satu hotel. Nggak bakalan. Dia ingin dua. Orang yang menuntut ilmu seperti itu pula. Dia tidak akan pernah puas karena setiap kali dia mendapatkan satu permasalahan, dia akan muncul permasalahan lain yang dia ingin tahu. Yang jadi masalah sekarang para jamaah, orang yang nuntut ilmu agama ini dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan yang menuntut ilmu agama ini orang-orang yang nakal. Dulu kita kalau masih kecil nakal, maka ditakut-takutin sama orang tua. Kau kalau bandel, aku masukin pesantren. Masya Allah. Jadi kalau bandel baru masuk pesantren. Kalau nggak bandel, jadi dokter aja kau gitu kan. Akhirnya kumpul di pesantren itu anak-anak bandel semua. Bener. Saya lulusan pesantren, kita di pesantren itu ada yang tukang minum. Masuk pesantren. Jadi sama orang tuanya itu, masukin yang nggak sholat, masukin pesantren. Akhirnya kita punya kualitas ulama-ulama yang sedikit ulama kita. Saya ingat waktu masuk pesantren tahun pertama itu muridnya 35. Lulus tinggal 5 orang. 30 hilang semuanya. Karena memang orang-orang yang terpaksa dimasukkan untuk menuntut ilmu agama. Padahal kunci masuk surga itu ya ilmu agama. Coba dalam setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Di mana kita mendapatkan jalan yang lurus itu? Kalau bukan di Al-Quranul Karim. Kalau bukan di hadis-hadis Rasul SAW. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan-jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dimurkain Allah karena dia mengetahui kebenaran dan dia tidak mengamalkannya. Kita pun sama. Kalau kita belajar terus ilmu banyak tapi nggak diamalin. Cuma sekedar punya wawasan. Insya Allah. Ana tahu tuh yang disampaikan Ustadz tuh. Udah tahu. Udah dari 3 tahun yang lalu tuh Ana udah dengar. Kita bukan masalah taunya. Ilmu ini untuk diamalkan. Beda dengan ilmu umum. Pokok asal tahu kita. Ilmu tentang umpamanya IPA. Kita belajar IPA. Yang pokok kita tahu gitu ya, mengerti. IPS pokok tahu. Tapi kalau ilmu agama kita akan dituntut untuk mengamalkannya. Waladhdallin. Kita senantiasa berdoa, ya Allah jangan jadikan kami orang-orang yang dolin. Orang-orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Orang-orang Nasara. Yang mereka tidak punya ilmu. Kita kalau nggak punya ilmu ke tempat ini nggak nyampe jemaah. Nggak bakal sampai. Makanya tatkala kita sampai satu tempat dan kita mentok, nggak tahu. Apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Kita sering berhenti di jalan, tanya sama orang, Mas jalan mau ke mana lah, lewat mana? Kalau yang kita tanya itu orang yang bodoh atau orang yang jahat, kita akan kasih tahu, sana mas, belok kiri. Padahal salah jalan. Kita jalan aja. Ya seperti tersesatlah kita. Karena kita nggak punya ilmu terus dapat ilmu dari orang yang tidak berilmu. Atau orang itu punya niat jahat kepada kita. Maka syarat menuntut ilmu itu kita harus ikhlas.
lillahi ta'ala. Niat sama kayak ibadah lainnya. Nuntut ilmu itu sama dengan sholat sunnah. Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu tidak ada amalan yang sebanding dengan ilmu. Idza saluhatin niyah. Kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar nggak ada yang bisa nyaingin ilmu. Karena tadi manfaatnya ilmu itu buat orang banyak. Akhirnya murid-muridnya Imam Ahmad bertanya, gimana memperbaiki niat itu? Niat yang baik menuntut ilmu itu gimana? Apa kata Imam Ahmad? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairihi. Dia berniat mengangkat kebodohan dari dirinya supaya aku tahu dengan agama Allah. Supaya aku ngerti dengan Islam ini. Kemudian setelah itu niat keduanya menyampaikan. Jadi dia juga ingin keluarganya yang gak ngerti jadi ngerti para jamaah. Dan gak ada ruginya nuntut ilmu jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman 'inda. Dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di satu tempat. Di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Ayat-ayat Allah yang mereka baca. Wa yatadarasunahu bainahum. Dikaji itu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali sakinah itu akan turun. Apa artinya sakinah? Kedamaian. Ketentraman. Antum melihat kalau majelis ilmu itu mesti damai. Sampai ngantuk-ngantuk kadang-kadang, Masya Allah damai. Alhamdulillah di sini yang senden sedikit gitu. Biasanya kalau sudah senden, Allah, Masya Allah. Benar-benar sakinah jemaah. Tapi yang dimaksud sakinah itu ya kedamaian lah. Kita masuk majelis ilmu itu damai. Enggak seperti kalau kita ke tempat-tempat kemaksiatan, masuk kafe. Apa ada kedamaian di sana? Enggak ada. Yang ada orang yang goyang-goyang kepalanya. Nggak ada kedamaian di sana. Di sini di majelis ilmu ada kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya Allah, rahmat Allah akan meliputin mereka. Tiap hari kita sholat mengatakan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Nih majelis ilmu tempatnya rahmat. Kalau kau ingin mendapatkan rahmat Allah. Wa haffathumul malaika, malaikat-malaikat Allah. Itu turun. Mereka meletakkan sayapnya. Sebagai bentuk keriduan mereka terhadap tullabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Kemudian yang paling penting, yang nomor 4. Wa dzakarahumullah fiman 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang menuntut ilmu itu di hadapan malaikat-malaikatnya. Fulan belajar, fulan belajar, fulan belajar. Jamaah. Para ulama mengatakan, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang tersohor di muka bumi ini. Yang terkenal di muka bumi ini. Semua orang tahu dia. Tapi dia tidak pernah disebut namanya di langit Allah SWT. Gak pernah dikenal sama Allah. Gak pernah amalnya diangkat ke atas. Majhulin fis sama. Dan berapa banyak orang yang majhulin fil ard. Majhul. Gak ada yang kenal sama dia. Kita mungkin gak kenal sama dia. Tapi dia terkenal di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat dengan kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Uwais ini hidup di masa Nabi. Cuma dia gak berjumpa Nabi. Maka dia tidak menjadi seorang sahabat. Karena sahabat itu adalah seorang yang berjumpa dengan Nabi dalam kondisi muslim, meninggal dalam kondisi muslim. Uwais ada di Yaman, Nabi ada di Madinah. Uwais itu pernah satu badan kena penyakit yang putih semua. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku penyakit ini ya Allah. Tapi sisakan 1 dirham. Di perutnya disisakan. Supaya aku selalu ketika aku melihat itu aku tahu diri. Aku ingat dengan nikmat yang kau berikan. Allah sembuhkan. Dan dia punya ibu yang sudah tua. Itu yang menyebabkan Uwais gak bisa berjumpa dengan Nabi. Karena dia harus berbakti dengan ibundanya. Ketika ibundanya meninggal, Nabi sudah meninggal dunia. Rasul SAW berpesan kepada Umar bin Khattab. Umar, kalau kau berjumpa dengan Uwais,
salhu bi an yastaghfir laka. Minta kepada Uwais agar dia beristighfar buat engkau. Subhanallah. Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka setiap datang imdadat atau jemaah haji atau bantuan-bantuan pasukan perang dari Yaman ke Madinah, Umar selalu tanya, hal fikum Uwais, hal fikum Uwais. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Orang-orang ngomong, Amirul Mukminin, ada apa kok sama Uwais nih? Dia orang kebanyakan, nggak ada yang kan, dia itu bukan orang yang memiliki kedudukan, enggak. Umar tanya selalu, mana Uwais? Sampai akhirnya datang Uwais. Ketika datang Uwais, anta Uwais min Qaran, engkau Uwais dari Qaran, dari kabilah Qaran. Iya kata dia, engkau yang punya penyakit putih kemudian engkau berdoa dan Allah sembuhkan kecuali tempat 1 dirham. Iya kata dia. Apa kata Umar? Istaghfirillah li, mintakan ampun kepada Allah buat aku, kata Umar. Kata Uwais, ya Amirul Mukminin, engkau ya Amirul Mukminin, masa pantas kau minta doa sama aku gitu. Akhirnya Umar minta, karena Nabi berpesan, kalau aku berjumpa dengan engkau, aku disuruh minta doamu agar kau memintakan ampun buat aku. Subhanallah. Mulai Uwais terkenal. Namanya mulai terkenal, orang-orang pada tahu Uwais. Ketika itu Uwais menghilangkan dirinya. Dia berusaha untuk menjaga amalannya. Sampai dikatakan dia makan dari sampah. Ya sampah orang-orang kaya yang dibuang-buang. Suatu hari di Basrah, apa di Irak sana yang penting. Dia lagi lewat sampah, ada makanan yang bisa dimakan. Dia deketin makan. Ketika dia mau makan, ada anjing yang menggonggong. Maka Uwais mengatakan, kul mimma yalik wa akul mimma yalini, kata dia. Kata dia, kau anjing makan dari sebelah tempat kau makan. Aku makan dari sebelah sini. Idza jawaztu sirat fa ana khairun minka. Kalau aku bisa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari kau. Wa illa fa anta khairun minni. Tapi kalau aku tidak bisa melewatin sirat, kau lebih baik dari aku, kata Uwais. Benar jamaah, binatang lebih baik dari kita apabila kita masuk ke neraka. Karena nanti kita akan kaji bagaimana binatang-binatang semuanya Allah mengatakan kepada mereka kunu turaban. Jadilah semuanya debu. Ketika itu orang-orang berharap menjadi debu. Karena azab dan siksa yang Allah berikan begitu besarnya. Maka para jamaah, kita nuntut ilmu nih. Untuk memperkenalkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Kita datang ya Allah ke majelis ilmu. Supaya suatu saat tatkala kita butuh sama Allah, Allah ingat sama kita. Kalau tidak, kalau kita nggak pernah datangin tuh rumah-rumah Allah, tempat-tempat kajian itu, kapan Allah akan kenal kita, jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian menuntut ilmu itu jangan meremehkan ilmu yang dituntut. Kadang-kala orang berpikir, wah jauh-jauh cuma dapat 1 hadis, 2 hadis, subhanallah. Antum tahu yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dari kota Madinah ke Mesir. 1 bulan jemaah perjalanan. Dia hanya hendak menyimak sebuah hadis. Hadis Uqbah ibn Amir. Bahwa Rasul SAW bersabda, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan menutupi aib dia. Dia jalan dari Madinah ke Mesir 1 bulan. Setelah dia dengar hadis itu, langsung pulang jemaah. Langsung pulang. Apakah kita berpikir rugi Ustaz? Jalan jauh-jauh. Sebulan penuh, bolak-balik 2 bulan. Cuma untuk 1 hadis, nggak rugi. Karena Rasul SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Selesai. Jadi setiap langkah itu ada hitungannya sama Allah, ada hitungannya. Jadi kita akan dihitung semuanya. Dan sama sahabatnya, itu sahabat Nabi yang sudah berilmu jamaah. Yang sudah berilmu, dia mau melakukan perjalanan panjang hanya untuk 1 hadis. Apalagi kita nih, yang ilmunya masih kurang banget kita.
Maka kita perlu untuk belajar dan mengkaji semuanya. Kemudian menuntut ilmu itu tadi kita sampaikan butuh kesabaran. Maka yang gak boleh makan banyak-banyak jemaah. Kita lihat nih, Ustaz kita kan sambil berlibur gak apa-apa lah. Cuma anak akan sampaikan tentang Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i seorang alim ulama dari kalangan ahli hadis. Dia itu daripada makan roti, milih minum roti yang dikeringin. Makan roti, ngunyah roti, dia milih ada roti kering, mungkin sekarang modelnya serelak ya. Masukin campur air, dia minum. Sama murid-muridnya, sama teman-temannya dilihat, ini kenapa kok makannya kayak gitu terus. Maka ditanya, apa kata dia? Baina madghil khubzi wa syurbil fatid qira'atu 50 ayat. Kata dia antara mengunyah roti dan aku minum itu serelak, itu bisa baca 50 ayat. 50 ayat Al-Quran bisa baca kata dia. Bayangkan jamaah. Sampai dia hitung tuh. Antara dia ngunyah roti dan minum, dia bisa dapat 50 ayat jamaah. Kita makannya 2 jam. Kajiannya 45 menit gitu. Insyaallah. Ya wajar lah jamaah. Tapi mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi untuk ngaji. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang berilmu beberapa derajat. Allah akan tinggikan. Kita yang punya hafalan Al-Quran cuma 3 surat. Apa sama dengan yang hafalan Al-Qurannya 30 surat? Nggak sama aja. Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Allah itu sangat adil dan sangat pengasih. Sebanyak Al-Quran yang kita hafal, sebanyak itu pula derajat kita akan naik. Karena kita nanti di padang mahsyar, ketika sudah masuk surga, Allah akan memerintahkan Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Iqra warqa warattil. Baca kau akan naik tingkatan. Seperti orang naik lift mungkin. Disuruh baca. Seperti kau baca di dunia. Akhir posisimu nanti itu di akhir ayat yang kau baca. Kalau yang kita hafal cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berhenti jemaah. Kita biasanya kalau untuk akhirat itu qanaah. Cukup Ustaz. Kita lihat soft pertama, kalau ke masjid, mesti soft pertama itu sepi. Orang softnya kemana? Softnya ke dinding-dinding. Cari tiang-tiang ya, Masya Allah. Soft pertama kata enggak, fadl. Jadi ingat kalau kita lagi di soft kedua, kemudian soft depan itu ada 1-0. Antum jangan ngomong tafadhol buat orang. Silahkan gitu kan. Ini surga nih. Rebutan kalau mau surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kalau mereka tahu dengan pahala soft pertama kemudian enggak dapat tuh illa anistahamu kecuali undian. Undian jemaah. Ngundi mereka. Karena Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itulah seharusnya kalian berlomba-lomba. Tapi kita kadang-kala untuk surga itu enggak berlomba-lomba, untuk dunia rebutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu muqaddimah cukup. Insyaallah kita masuk ke buku kita. Ana akan mulai dari yang terakhir. Dari bab adab. Karena bab adab ini agak ringan jemaah. Kalau bab yang pertama itu ana lihat kalau sambil ngantuk-ngantuk ini kayaknya kurang zen. Hari pertama biasanya kecapean ya. Baru datang Ustaz, tidur belum sempet. Makanya lihat matanya pada merah semua gitu kan. Bab adab. Dan tadi sudah minta maaf panitia. Tulisannya kecil-kecil banget. Insya Allah. Yang kasihan ibu-ibu. Udah kecil gelap lagi. Di sana lebih susah lagi bacanya gitu kan. Tapi inilah namanya baru mulai jadi panitia daurah.
Ya insya Allah ke depan bisa lebih baik. Tatkala kita di padang mahsyar nanti, itu amalan akan ditimbang. Dan yang paling berat di timbangan itu apa? Husnul khuluq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnul khuluq." Enggak ada amalan yang lebih berat di timbangan kelak di padang mahsyar nanti. Ketika timbangan dipasang semuanya, lebih dari akhlak yang mulia. Wa inna sahibal husnul khuluq, orang yang akhlaknya mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah. Orang yang akhlaknya mulia itu derajatnya bisa sama dengan orang yang tekun puasa sunnah dan tekun sholat sunnah. Sama derajatnya jamaah. Gara-gara apa? Husnul khuluq. Akhlaknya mulia dia. Maka kita perlu pelajari nih tentang akhlak yang mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling baik, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan. Bukan yang paling tekun sholatnya, bukan. Tapi yang paling sempurna akhlaknya. Baik itu akhlak kepada Allah atau akhlak kepada sesama manusia. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita perlu mencari adab karena ada hal-hal yang berkaitan dengan adab dalam kebersamaan kita di sini. Yang pertama, hadis yang pertama nih. Kalau tadi Jabir bin Abdullah atau Abu Ayyub Al-Ansari berangkat ke Mesir untuk satu hadis, kita malam ini insyaallah akan membaca banyak hadis. Mudah-mudahan itu bekal buat kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu kebaikan. Beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Yang namanya dosa adalah sesuatu yang apa terjemahannya di sini? Yang tercetus di dadamu. Bukan nih terjemahan. Sesuatu yang muter-muter di hati, yang mengganjal di hati. Sesuatu yang mengganjal di hatimu dan kau tidak ingin orang lain tahu. Itu dosa. Jadi kalau kita ingin tahu dosa, karena di hati manusia, di diri manusia ini ada alat untuk mengetahui dosa. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan di hati kita. Sehingga kita tahu ini kayaknya dosa nih. Kadang-kadang nggak perlu ada dalilnya tuh. Tapi hati kita sudah merasa nggak nyaman. Nggak kepingin orang lain ngelihat. Nggak kepingin orang lain tahu. Perbuatan kita itu dosa. Karena kalau kebaikan itu ya hati kita akan lapang. Orang lain mau tahu fadhol. Gitu kan. Hadis yang kedua, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga Allah buka. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, diampuni untuk semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Illa rajulan, subhanallah, kecuali seorang kanat bainahu wa baina akhi syahna, orang ini ada masalah sama temannya, sama saudaranya. Bukan saudara kandung. Kita berbicara saudara seiman. Ada saudara seagama. Dia menyimpan dendam sama saudaranya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna fayuqal, maka dikatakan anziru lihadain. Dua orang ini jangan diampuni dulu. Dua orang ini jangan diampuni dosa. Sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai mereka berbaikan. Jadi kita nih sebenarnya ribut sama saudara kita muslim. Kita menyimpan dendam atas apa yang dia lakukan mungkin. Dia udah minta maaf, kita tetap menolak maaf dia umpamanya. Dan memang itu hak kita. Kita tidak memaafkan, naam. Tapi ingat nih,
Sebagaimana kita tidak memaafkan saudara kita, Allah nggak memaafkan kita jemaah. Nggak gampang urusannya jemaah. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan kesalahan, jangan disimpan, udah maafkan. Tujuannya memaafkan apa? Supaya Allah memaafkan kita. Dikatakan anziru hadaini hatta yasliha. 2 orang ini jangan diampuni dulu. Sampai dia berbaikan. Jadi kita ini kadang-kala jemaah selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami. Tapi gara-gara kita punya masalah sama saudara kita, gak terangkat tuh amalan dan dosa kita tidak diampuni Allah SWT. Ada yang 30 tahun menyimpan dendam dengan saudaranya. Gak dimaafkan saudaranya. Buat apa kita menyimpan dendam seperti itu? Sakit hati itu membahayakan diri sendiri. Kadangkala itulah 30 tahun kita menyimpan dendam di hati kita yang bikin sakit hati kita. Padahal kita kalau kena duri di kaki kita. Kena duri nih. Kira-kira berapa malam kita akan biarkan itu duri? Seminggu? Sebulan? Subhanallah. Hari itu kita akan lepas. Itu penyakit tuh. Begitu pula kalau kita lagi ada masalah sama saudara kita. Maafkan, selesai urusannya. Sakit hati itu akan hilang jemaah, subhanallah. Kita nih kalau ribut sama istri. Ribut sama istri. Ada yang gak pernah ribut sama istrinya? Anak kasih hadiah aja, gak apa-apa. Ada hadiahnya, masih banyak. Insya Allah kita semua pernah ribut sama istri. Kita kalau ribut sama istri, itu ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, yang membuat kita susah. Kita mau ketawa susah. Kita masuk ke tempat kerja kita dengan wajah yang murung. Gara-gara apa? Kita menyimpan sesuatu di hati kita. Coba kita maafkan, selesai udah. Sama istri kita udah gak ada masalah. Kita ketemu orang makan enak jemaah. Antum kalau ada lagi masalah sama istri subhanallah. Makan yang enak tuh gak sampai selesai. Selalu diingat. Maka maafkan. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tiap Senin Kemis kita ingat tuh. Makanya orang itu diperbolehkan untuk tidak menyapa saudaranya. Apa bahasa Indonesianya itu? Kalau orang nggak mau ngajak ngomong saudaranya, apa? Nyuekin. Kita nggak boleh nyuekin saudara kita lebih dari 3 hari, nggak boleh. Oke, kita punya masalah sama saudara kita Senin, jangan sampai Kemis tuh. Senin, Selasa, Rebu, Kemis ini waktu diampuninya dosa kita. Maka 3 hari cuma kita boleh menyimpan sesuatu di hati kita itu. Dan kata-kata 3 hari ini banyak disebutkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 3 hari? Puasa sebulan ada 3 hari. Kemudian haji, habis haji, lempar jumrah, ayyamut tasyrik ada 3 hari. Kemudian apa lagi jemaah? Bayar kafarat, puasa 3 hari. Dan tadi berkaitan dengan 3 hari ini. Kenapa kok 3 hari orang itu boleh menyimpan dendamnya lah. Karena mau nggak mau orang itu ketika sakit hati hari itu, kalau kita minta maaf sama dia, ditolak. Tunggulah, api itu nggak akan membakar terus, dia akan ya semakin kecil. Hari ketiga insya Allah sudah habis tuh. Maka kita nggak boleh kecuali 3 hari dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau hari Senin, Kemis sudah kita harus minta maaf ya. Atau kalau dia yang bersalah ya kita maafkan dia. Hadis yang ketiga, ini seharusnya hadis yang ketiga. Cuma kok tidak tertulis ya. Siapa yang salah? Yang nyetak jemaah insyaallah. Jadi mesin nyetaknya tuh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul SAW bersabda, hakul muslim alal muslimi sit. Hak orang muslim buat orang muslim lainnya ada berapa? Ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa dengan dia ucapkan salam. Ini hak. Kita bicara hak. Kebanyakan di antara kita kalau salam kepada orang yang dia kenal. Kalau nggak kenal nggak salam.
Maka mulai hari ini nih, kalau kita tahu orang Islam salam sudah. Nggak perlu pakai permisi. Permisi diganti sudah. Lebih bagus mana permisi sama assalamualaikum. Assalamualaikum jamaah. Dan kebanyakan di antara kita kalau mau assalamualaikum itu kayaknya takut. Padahal itu hak saudara kita loh. Kita dengan mengatakan assalamualaikum, ana sudah kasih hak ente. Sekarang kewajiban ente, jawab salam ana. Dan nanti kita akan baca hadis bagaimana adab salam itu. Ada aturannya dalam Islam itu. Dan salam seorang muslim itu nggak boleh cuma pakai tangan. Woi, woi, nggak boleh. Itu salamnya orang Yahudi. Maka kalau kita dari arah jauh memberikan salam karena jauh suara kita nggak sampai, ucapkan assalamualaikum. Dia dari jauh pun akan menjawab waalaikumsalam walaupun suaranya nggak keras dari jarak yang jauh. Itu hak yang pertama. Dan ingat salam ini tidak harus dengan orang yang kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian nggak bakal masuk surga sampai kalian beriman. Tuh, syarat masuk surga itu adalah beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai. Mencintai yang bagaimana? Mencintai saudara kita sama dengan mencintai diri kita sendiri. Itu tingkat cinta yang memang sulit untuk diwujudkan. Cinta kepada saudara kita seperti cinta kepada diri sendiri, subhanallah. Rasul mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih amalan? Nih, kita kan biasanya minta amalan sama ustaz. Nabi ngasih tahu, mau enggak aku kasih kalian amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Itu kata Rasul SAW. Taib. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Jawab kalau diundang. Undangan yang wajib ini undangan walimah. Selama walimahnya itu tidak ada kemungkaran, maka kita wajib datang. Kebanyakan di antara kita, masyarakat ini, kalau yang ngundang orang miskin banyak alasan. Waduh, minta maaf, lagi ada janji, macam-macam. Kalau yang ngundang orang kaya, siap datang. Insya Allah. Maka kita harus lihat itu hak saudara kita. Para ulama menjelaskan undangan yang wajib itu apabila tidak sampai keluar kota wajib didatengin. Tidak keluar kota. Kalau sudah butuh safar, butuh perjalanan itu jadi sunnah bagi dia untuk mendatanginya. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat kasih nasihat. Ini urusan memberi nasihat ini jamaah, subhanallah. Model gimana ngasih nasihat? Seorang mukmin melakukan kemungkaran, jangan didiamkan. Dia ini butuh nasihat ini orang yang seperti ini. Maka kasih nasihat dia. Kita kasih nasihat dia. Atau ada orang mau nikah. Dia tanya, Ustaz, udah jam berapa jamaah? Anak waktunya sampai jam berapa panitia? Anak panitianya udah ngantuk juga semuanya. Berapa menit lagi? Masya Allah, 3 jam lagi sampai subuh gitu. Baik, hadis ini, nyelesaikan hadis ini kita selesaikan jemaah ya. Umpamanya ada orang mau nikah, Ustaz, ana mau nikah Ustaz sama fulana. Gimana fulana nih Ustaz? Kita tahu nih fulana nggak baik. Kita harus jangan, kalau sama fulana jangan, kita cari yang lainnya aja. Itu bentuk kita memberi nasihat. Dan bentuk nasihat yang agung jamaah ya. Yang dipraktekkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali, coba antum baca tentang sejarah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Jarir ini ganteng orangnya. Sampai disebut Umar mengatakan dia Yusufu hadhil ummah. Yusufnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tinggi, gede, putih. Pernah dia nggak pakai baju. Orang Arab kan pakaiannya dulu modelnya apa? Sarung sama ihram, kayak ihram gitu. Pernah dia lepaskan, kata Umar pakai baju kau, pakai baju kau. Karena kegantengan dan kegagahan dia. Tapi kita lihat sosok orang yang seperti ini, Masya Allah. Pernah dia nyuruh anak buahnya, budaknya untuk beli kuda tuh.
Budaknya nawar kuda 300 dirham. Anggaplah 3 juta. Tapi nggak boleh itu. 300 dirham dibawa supaya dibayar nih sama Jarir. Dilihat sama Jarir. Kudamu ini harganya 400. Mau ana beli 400. Ada orang nawar ke atas jamaah. Kata dia, terserah engkau wahai Aba Abdillah. Kalau kau mau 400 fadhal. Dilihat lagi 500 nih. Subhanallah jemaah. Sampai kena 700 atau 800. Disebutkan dalam riwayat itu. Dibayar. Si anak buahnya bingung lihat majikannya. Dikasih harga murah, dibeli harga mahal. Apa kata Jarir? Ketika kenapa kau melakukan hal itu? Kata Jarir, bayatu Rasulullah SAW. Ala nushi likulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Nabi agar aku memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Tuh orang mungkin gak tahu harga jemaah. Kita kan paling seneng kalau dapat orang gak tahu harga kan. Wah sempatan gitu kan. Subhanallah. Tuh Jarir, enggak dia takut. Dia sudah berbaiat sama Nabi agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka dia memberikan nasihat itu. Sampai Jarir ini kalau jual beli, setelah dia beli, dia ngomong sama penjualnya. Katanya kau harus tahu bahwasanya barangmu itu lebih aku cintai daripada uangku ini. Supaya si penjualnya mikir, ente jadi jual apa enggak? Subhanallah. Itu sampai seperti itu memberikan nasihat jamaah. Kita ini sebagai seorang muslim, jangan pernah membeli barang orang yang butuh. Kecuali dengan harganya. Kecuali dengan harganya. Karena kita sebagai seorang muslim, kalau teman kita lagi butuh, ibunya sakit, dia jual HP-nya, jual mobilnya. Biasanya diapain? Diteken. Pasti dijual nih. Karena dia butuh. Tapi sebagai seorang muslim yang sejati, kita beli dengan harganya. Dan kita ngomong, kalau ente punya duit lagi mau ente tebus, ente beli gak apa-apa. Kita katakan seperti itu. Atau kita bantu dia. Itu nasihat buat seorang muslim. Dalam perdagangan pun. Kita nih di Indonesia ada yang isinya bisnis susah. Saudara-saudara, sohib. Tapi bisnis. Enggak dalam Islam. Tetap bisnis itu ada kaitannya dengan saudara. Rasul SAW mengatakan la yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Enggak boleh seorang itu membeli di atas pembelian saudaranya. Enggak boleh orang itu jual di atas penjualan saudaranya. Kita udah habis sekarang kita melihat seperti ini. Di airport dijual di Cengkareng. Subhanallah waktu itu saya turun ada restoran yang banyak tuku-tukunya itu. Kursinya jadi satu. Pas saya lagi makan ada orang datang ditawarin sama satu toko bawa apa? Bawa menunya seperti itu kan. Silahkan. Toko yang lain datang ngasih menu lagi. Disodorin ke menu itu dia sodorin kepada pembeli itu. Padahal belum selesai sama orang yang pertama. Dalam Islam nggak boleh bisnis tapi ada aturannya dalam Islam. Tunggu sampai selesai dia nggak jadi, baru kita sodorkan. Nih barang kita nih. Seorang syekh di kelas cerita di Madinah kata dia dulu di Madinah itu hujan itu sering turun 25 tahun yang lalu. Itu cerita 10 tahun yang lalu syekh. Berarti 35 tahun yang lalu kira-kira. Itu hujan begitu dahsyatnya. Untuk kota Madinah. Sekarang jarang hujan kata Syekh. Apa sebabnya? Al-ukhuwah. Yang hilang jamaah. Syekh cerita dulu. Biasanya pedagang di pasar induk Madinah itu. Pasar induk itu biasanya kan berapa kios kan penjualannya sama gitu kan. Berapa kios gitu kan. Itu mereka dulu kalau pagi-pagi sarapan bareng kios-kios itu. Bareng-bareng sarapannya. Selesai sarapan, sudah semuanya pada buka. Toko yang pertama biasanya orang datang kan mesti masuk toko pertama. Ketika ada pembeli, dia layanin. Pembeli kedua dia tolak. Alhamdulillah anak sudah dapat rezeki. Ente ke sebelah. Subhanallah jamaah. Sekarang kata Syekh, dari jauh rebutan. Antum melihat kalau tahallul ya, itu orang semuanya pada gini-gini. Ya Allah, Allahu Akbar. Sudah ukhuwah itu ya tadi, bisnis is bisnis sudah. Enggak dalam Islam, ada aturannya tuh bisnis.
Rebutan seperti itu. Akhirnya hujan gak turun. Karena mereka pun ribut di antara mereka sendiri. Yang ketiga, wa idza atasa yang keempat ya. Wa idza atasa fa hamidallah fasammitu. Kalau dia bersin. Nih. Ternyata dalam Islam itu bersin ada aturannya. Ketika orang bersin, apa yang harus dia baca? Alhamdulillah. Orang yang mendengar harus menjawab apa? Yarhamukallah. Dan dia menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih baluk. Itu hak saudara kita. Kalau dia bersin, suruh dia membaca alhamdulillah. Berkaitan dengan ini, ada seorang alim ulama lagi duduk, salah seorang di antara mereka bersin. Dia tidak membaca alhamdulillah. Maka kalau dia tidak membaca alhamdulillah, kita tidak mendoakan dia. Tapi alim ulama ini memberikan nasihat kepada dia. Ditanya, kalau orang bersin biasanya baca apa? Kata dia. Alhamdulillah, yarhamukallah, kata dia. Dia akhirnya baca alhamdulillah kan. Ketika ditanya. Tapi dia gak sadar ketika dia bersin itu membaca alhamdulillah. Maka kita doakan. Kita nih kalau mendoakan orang itu akan mendoakan kita. Dan kita tidak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Jamaah gak tahu. Maka jangan kadang-kala kalau yang bersin itu orang miskin yang kita biarkan. Kalau itu orang kaya, yarhamukallah Pak. Masya Allah. Ya Allahu Akbar. Jangan membeda-bedakan seperti itu jemaah. Kemudian yang kelima, hak saudara kita. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Jenguk. Kita ini di Jakarta khususnya, kehidupan itu sudah nafsi-nafsi. Orang kerjanya pagi sampai malam kerja. Pagi sampai malam kerja. Nggak ada hubungan sama tetangga-tetangganya udah habis. Saudara-saudara semuslim, mungkin dia tanya, fulan mana? Oh fulan sakit kanker dan udah mati. Insya Allah. Baru tahu saudaranya udah mati. Karena memang benar-benar nggak care sama tetangga sama saudaranya. Fa'utu. Dan sekali lagi, kalau yang sakit itu orang berada, rebutan yang berkunjung jemaah. Padahal dia nggak butuh dikunjungin. Karena dia bisa, berobat sendiri dia bisa. Yang miskin yang seharusnya kita kunjungin nih. Yang dia yang mau dia makan nggak ada. Terkadang kita lupa, itu hak saudara kita. Kenal nggak kenal kita bicara, kenal nggak kenal. Maka bagaimana seorang muslim itu, kenapa dianjurkan sholat di masjid? Di situ dia menumbuhkan persaudaraan. Jalan ke masjid tiap hari 5 waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid ketemu sama temennya. Terus ada hubungan batin dia sama saudaranya. Tapi kalau kita ketemu saudara kita cuma Idul Fitri. Jumat. Allah. Jumat di mana-mana kita. Tapi usahakan ya. Kita untuk mengenal saudara. Yang terakhir. Wa idza mata fatba'hu. Hadis rawah Muslim. Kalau dia mati. Antarkan jenazahnya. Hak saudara kita, kenal nggak kenal, tetangga kita meninggal, kita bisa meninggalkan pekerjaan kita, tinggalkan. Anda mau dapat pahala. Rasul SAW mengatakan man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa sholat jenazah dapat pahala apa? 1 qirat. 1 qirat itu sebesar apa jemaah? Sebesar gunung Uhud jemaah. Berapa besarnya gunung Uhud? Nah. 9 kilo kali 3 kilo. Masya Allah. Anak kasih hadiah lagi jemaah. Diborong mantu. Menit terakhir kayaknya ini. Fadal bang. Nah. Gunung Uhud itu 9 kilo. Panjangnya lebarnya 3 kilo. Besarnya seperti itu. Orang sholat jenazah dapat pahala seperti itu. Dan di Jakarta kita lihat. Katanya anak belum melihat sendiri sih. Dulu waktu tinggal di Jakarta di Matraman belum pernah ngelihat yang seperti itu. Katanya orang sholat jenazah itu dikasih duit. Dikasih amplop. Betul? Ana, betul apa enggak betul? Ada yang iya, ada yang enggak mungkin. Tergantung daerahnya. Itu dikasih amplop. Kebanyakan orang itu nunggu di luar enggak sholat jenazah. Yang sholat sedikit. Yang nunggu banyak di luar. Padahal inti yang kita berikan kepada jenazah itu doa waktu sholat itu. Kemudian barang siapa sholat jenazah kemudian mengantarkannya ke kuburan baru dapat 2 qiraat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah, karena sudah malam nih. Kita cukupkan sampai di sini dahulu.
Kalau ada pertanyaan 3 aja. Langsung silahkan. Kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan yang kita bahas. Nah, ini ada pertanyaan. Rasul SAW menyebutkan bahwasanya yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Tapi di hadis lain, kalimat la ilaha illallah itu membuat jomplang langit dan bumi. Beratnya seperti itu. Tidak bertentangan sebenarnya. Karena akhlak yang mulia ini baru akan berat di timbangan kalau ada la ilaha illallah. Kalau nggak ada la ilaha illallah, mau dia baik akhlaknya neraka tempatnya. Jadi la ilaha illallah itu syarat sebenarnya untuk akhlak yang mulia ini. Jadi akhlak yang mulia itu menjadi paling berat di timbangan setelah adanya la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah, sebaik apapun orang itu, pandai bersedekah, mulia, tapi tidak pernah mengatakan la ilaha illallah, neraka di tempatnya. Akhlaknya nggak akan ada timbangannya kelak jamaah. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan kedua, silahkan. Bismillah. Berkaitan tentang memberikan nasihat, terkadang kita melihat beberapa saudara kita misalnya melakukan kesalahan, tetapi kita nggak kenal sama orang itu dan rasanya kalau kita ngomong kayaknya nggak didengerin juga, atau bahkan bisa akibatnya lebih buruk daripada yang kita inginkan. Kira-kira gimana itu, Ustaz? Pertanyaannya dengar semua tadi. Ketika kita hendak memberikan nasihat kepada orang melakukan kesalahan, kita ini berpikir kalau ngasih nasihat dia nggak didengerin gitu kan. Bisa jadi nggak didengerin, bisa jadi berakibat lebih fatal lagi. Memang dalam mengingkari kemungkaran, dalam memberikan nasihat itu, tidak boleh nasihat yang kita berikan itu menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Jadi jangan kita melihat orang nih lagi minum minuman nih. Kita mau kasih nasihat tuh sama dia tuh. Kalau kita ngasih nasihat dia menyebabkan dia membunuh orang, jangan kasih nasihat. Karena buat apa kita ngasih nasihat ternyata dia malah melakukan kemungkaran yang lebih besar. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus melihat kemungkinan nasihat yang Anda berikan itu apa dampaknya. Kalau dampaknya kepada yang lebih baik atau sama dampaknya, maka para ulama mengatakan kalau sama ya buat apa gunanya. Tapi kalau itu akan paling tidak mengingatkan dia. Karena ada orang jamaah yang tatkala kita kasih nasihat dia, mungkin dia nggak nerima. Nggak nerima dia karena kesombongan dia atau gimana seperti itu. Paling tidak dia akan mikir nantinya. Saya pernah memberikan nasihat kepada seorang melakukan ya kemungkaran. Tapi apa kata dia? Ana walaupun melakukan kemungkaran ini, tapi hati ana bersih, kata dia. Masya Allah. Jadi ana jadi bingung. Ya udahlah ana tinggal. Karena kalau sudah ketemu seperti itu, gimana mau dikasih tahu gitu ya? Dia merasa sudah bersih. Kan Allah melihat kepada hati, bukan. Allah itu melihat kepada hati dan amal. Hati itu urusan Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah melihat, ya orang ini amalnya nggak benar ya kita kasih nasihat gitu kan. Allah tidak melihat kepada wajah, betul. Tidak mau lihat kepada postur tubuh kita. Na'am. Wa innama yanduru ila qulubikum wa amalikum. Jadi tatkala kita memberikan nasihat kepada seorang muslim, kita harus ada adabnya. Jangan di depan orang banyak. Karena itu bukan nasihat. Kecuali yang sudah kenal, yang udah kenal baik, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak kenal, jangan-jangan itu malah pelecehan terhadap dianya. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak bisa mengingkari dengan lisan kita, hati kita tetap harus mengingkari. Paling tidak mendoakan orang itu. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Mudah-mudahan ada yang bisa menasihatin orang itu. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh berhenti memberikan nasihat. Jangan ya biarinlah, bukan urusan ana gitu kan. Siapa sih dia? Tetap dia saudara kita. Kemudian para jamaah, kadangkala kalau ada orang ribut, lalu ada yang ikut campur. Apa kata orang yang ribut itu? Ada apa ente ikut-ikut? Siapa ente kata dia? Jawab, ana saudara ente. Ana saudara ente. Kalau ente bukan saudara ana gak akan ngurus. Karena kita
mendengar Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saudara. Jadi karena saudara kita turut campur. Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman au madluman. Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia zalim atau dizalimi. Kita bantu. Para sahabat ngomong, kalau yang dizalimi jelaslah Rasul, kita bisa membantu dia. Tapi kalau yang zalim ini gimana? Ya dengan cara menghalangi dia supaya dia gak berbuat zalim. Jadi kalau kita memberikan nasihat, kita lihat kondisi. Kemudian kalau orang itu punya kedudukan ya, orang itu terhormat ya, ngasih nasihatnya sembunyi-sembunyi, jangan di depan orang banyak ya. Lalu doakan dia. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga di sini. Nah, yang belakang tolong. Ya. Nah. Yang belakang. Ya. Belakangnya ini. Ya Ustadz, saya menyinggung tadi yang mukadimah Ustadz tentang membaca Al-Quran. Mana yang lebih utama menseringkan hatam Al-Quran atau meningkatkan hafalan Ustadz? Nah, mana yang lebih utama menambah hafalan atau menghatamkan Al-Quranul Karim? Dua-duanya. Jadi kita menghatamkan Al-Quran itu kan mungkin butuh waktu lama. Kita yang penting baca terus. Tapi untuk hafalan itu tambah tiap hari satu ayat. Subhanallah jemaah. Kalau tiap hari satu ayat, orang yang umurnya 40 tahun, anggap dari umur 30 tahun lah dia baca, dia menghafal lah. Umur 40 tahun berapa ayat dia hafal? 3.000, 10 tahun dia tiap hari satu ayat, 3.000 lebih dia. Maka sesuatu yang tidak bertentangan, jangan dianggap bertentangan. Kita bisa menggabungkan keduanya. Tapi ada orang yang sudah gak bisa ngafal. Gimana Ustaz? Udah tua Ustaz, udah gak apa? Hafalannya itu udah gak masuk. Tapi jamaah kemarin di Medina itu ada perempuan umur 60 lebih baru hafal Al-Quranul Karim. 60 lebih. Jadi kita punya jadwal membaca Al-Quran tiap hari satu lembar. Kita punya target anak tahun ini hafal juz amma. Ya udah, dilihat juz amma itu berapa ayat dia harus hafal seperti itu. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih mulia, dua-duanya mulia. Karena kita tahu membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Kemudian kalau kita menghafal insya Allah akan menangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan dua-duanya juga tambah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang depannya atau yang terakhir? Oh di kertas ini, Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagi kami kaum wanita, bagaimana amalannya dengan hadis yang berbunyi, wanita yang hanya mengamalkan 4 amalan, sholat wajib, puasa wajib bulan Ramadan, menjaga kehormatan, patuh kepada suami, pilihlah salah satu pintu surga yang akan dia masuki. Haruskah juga pergi kemana-mana dan menuntut ilmu? Bagaimana seharusnya dan pemahamannya? Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan hadis-hadis yang kita tahu, di situ ada satu amalan saja. Contohnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Apa dia nggak butuh sholat? Kan hadisnya kan Ustaz, cuma la ilaha illallah Ustaz. Apa dia nggak butuh sedekah? Jadi amalan Islam ini ada amalan-amalan yang memiliki keutamaan tinggi. La ilaha illallah tadi wanita apabila dia mengamalkan 4 amalan itu, jadi kesempatan dia masuk surga begitu besarnya sekali. Tapi bukan berarti dia tidak mengamalkan yang lainnya. Bukan berarti dia umpamanya ya udah kan cuma sholat, puasa, taat kepada suami, menjaga kehormatan diri. Gak perlu dia haji kalau gitu. Gak perlu dia apa lagi? Zakat. Jadi kewajiban-kewajiban yang lain itu masih harus dia lakukan. Tapi 4 hal itu kalau dia lakukan bersama yang lainnya tentunya, itu akan membuat dia bersama kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi kalau amalan-amalan sunnah yang lainnya ya nggak perlulah. Kalau dia sudah mengamalkan yang wajib saja,
insya Allah dia akan masuk surga. Karena apa? 4 hal ini sangat berat buat wanita. Buat laki-laki mudah insya Allah. Sholat, kenapa lebih berat wanita ketimbang lelaki? Karena wanita ada masa liburnya. Perempuan tuh libur 40 hari kadang-kadang jam nggak sholat. Ketika dia hendak memulai lagi itu berat sekali buat dia memulainya. Maka amalan itu amalan yang agung sekali bagi dia kalau bisa menjaga. Puasa. Kita tahu puasa Ramadan, laki puasa full, perempuan seminggu nggak puasa. Dalam kondisi semua orang tidak puasa, dia harus ganti puasanya. Bagaimana beratnya dia masih harus masak ya untuk suaminya, tapi dia harus puasa dalam kondisi seperti itu. Berat buat dia. Jadi amalan-amalan 4 ini adalah amalan-amalan yang sangat agung buat wanita. Kalau dia yang 4 ini dia amalkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, surga bagi dia. Umpamanya dia yang sunnah-sunnah dia tidak mengamalkan ya, yang wajib-wajib dia amalkan, insya Allah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kalau pertanyaannya, apakah dia wajib menuntut ilmu? Tetap. Karena Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat setiap muslim. Dari mana dia tahu hadis yang 4 tadi? Kalau nggak menuntut ilmu, nggak bakal tahu. Istri-istri para sahabat itu pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, majelismu itu semuanya orang laki. Kapan kita bisa nuntut ilmu sama engkau? Kan jelas kalau Rasul ceramah yang perempuan di mana? Di bagian belakang, nggak pakai mic, susah dengernya kan. Mereka mau mendekat gak mungkin karena di depan laki semua. Akhirnya mereka minta waktu sama Nabi supaya ada pengajian khusus buat perempuan. Maka Nabi ngadakan pengajian khusus buat perempuan. Rasul fawa'adahunna fi bait fulan. Rasul memberikan janji rumahnya fulan. Tiap hari ini aku datang. Maka Nabi tetap memberikan ilmu. Karena ilmu ini dengan ilmu itu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, seperti itu jamaah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu salah satu makna hadis. Kita cukupkan dari ibu-ibu. Kayaknya udah ngantuk semua jamaah. Insyaallah kita lanjutkan besok. Mana panitia yang mau menutup acaranya tuh? Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.